Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan KKN Kendal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022 di Desa Kutoharjo. Tepatnya kali ini saya sedang berada di Makam Wali Hasan Abdullah atau Eyang Pakuaja. Makam ini merupakan salah satu wisata religi yang ada di Desa Kutoharjo. Nanti kita akan eksplor makam beliau, juga kita akan berziarah dan ngobrol-ngobrol sedikit dengan pengelola makam. Yuk ikutin perjalanan kita. Jadi teman-teman, kita udah sampai di gerbang pemakaman Eyang Pakuaja. Yuk kita masuk. Jadi ini pemakaman Syekh Bukhori, yaitu guru syariat dari Eyang Pakuaja dari Gujarat. Pemakaman dari Raden Sujiwo, yaitu Panglima Ahli Strategi dari Eyang Pakuaja. Makam dari Kajari, yaitu juru kunci lama. Kemudian ini makam dari Sayyid Ridwan, yaitu penyebar Islam dari tanah Gujarat, sama seperti dengan Syekh Bukhori. Sekarang kita akan masuk ke makom dari Eyang Pakuaja dan Nyai Sumintir. Yuk. Ada dua makom, yaitu makom dari Eyang Pakuaja dan Nyai Sumintir. Ini adalah makom dari Raden Bagus Susilo, yaitu saudagar kaya sekaligus murid dari Eyang Pakuaja yang sama-sama bersyiar di tanah Jawa. Jadi teman-teman, setelah kita berkeliling di area pemakaman Pakuaja ini, kita akan bertemu langsung dengan pengelola makam dan berbincang-bincang mengenai sejarah dari makom Pakuaja dan juga dari Eyang Pakuaja itu sendiri. Yuk ikutin. Ya teman-teman, saya sekarang sudah bersama dengan pengelola makam dari Wali Hasan Abdullah atau Eyang Pakuaja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman semua dari Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Pak. Perkenalkan, saya Ulfa Siti Khadijah. Saya dan teman-teman dari KKN Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022 lagi KKN di Kendal Pak.
Oh ya. Tujuan saya dan teman-teman kesini mau menggali sedikit sejarah mengenai Sunan Katong Pakuwojo, Pak. Oh gitu ya. Mungkin Bapaknya bisa perkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, asli kelahiran Kaliwungu, dan di sini saya sebagai Ketua Pengurus Makam Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuwojo. Oke. Bapak sudah berapa lama mengelola pemakaman ini, Pak? Kalau untuk mengelola makam ini, alhamdulillah itu saya dari tahun 2012 akhir. Jadi rumah saya kan di bawah. Terus alhamdulillah mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa membeli rumah di sini, dan di saat itu juga saya mulai mengelola makam Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuwojo. Sudah cukup lama ya, Pak? Alhamdulillah, itu belum seberapa, baru 12 tahun, 10 tahun. Nanti insya Allah untuk khidmah ke sini itu sampai mati. Kemudian Pak, di pemakaman sini itu ada pemakaman siapa saja? Mungkin lebih ke tokoh-tokoh besar di Kaliwungu, Pak. Oh gitu ya. Jadi kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, bahwa di Kaliwungu ini ada beberapa makam waliyun min auliyaillah, dan beliau juga termasuk pejuang atau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Di sini itu ada pemakaman, yaitu tertua, termasuk tertua itu adalah Sunan Katong dan Pakuwojo atau Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuwojo. Ada lagi di sini itu adalah Pangeran Mandurorejo, Pangeran Puger, Pangeran Juminah, Eyang Kaum, terus Kiai Haji Komarudin. Di sini juga ada Simbah Kiai Guru, Simbah Kiai As'ari, itu juga ada Mbah Wali Mustafa, Mbah Wali Musafa. Jadi di bukit ini, di Bukit Jabal ini banyak makam-makam para wali yang ada di Kaliwungu. Tapi yang jadi ikon di sini itu Eyang Pakuwojo, Pak. Kalau di sini, itu di tanah Jawa ini, itu yang menjadi ikon adalah Sunan Katong Pakuwojo. Itu yang terkenal. Yang terkenal Eyang Pakuwojo, Sunan Katong dan Eyang Pakuwojo. Dan itu pun dari sejarah-sejarah yang sudah dibukukan, itu dari kepengurusan juga ingin meluruskan yang kurang baik, akan dijadikan lebih baik, karena tidak semua sejarah itu benar. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah dari Eyang Pakuwojo, Pak. Oh, jadi sejarah Eyang Pakuwojo itu dulu waktu kerajaan Majapahit runtuh atau sudah dikuasai oleh Mataram Islam yang ada di Demak, itu banyak panglima yang mencari seorang pemimpin yang bisa dianut atau menjadi pemimpin sejati. Dari Jawa Timur itu Eyang Pakuwojo atau Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuwojo dari Jawa Timur jalan ke barat, bertemu dengan yang namanya Sunan Katong. Dan di situ Mbah Pakuwojo itu dalam hatinya berkata, siapa yang bisa mengalahkan ilmu saya? Siapa yang bisa mengalahkan ilmuku, saya anggap guru dan ikut agamanya. Itu dulu kan Mbah Pakuwojo itu agamanya animisme, agama kepercayaan. Percaya bahwa adanya Sang Pencipta, tapi kan belum ada yang bisa memberikan tuntunan ke
siapakah pencipta itu. Nah, sampai di Kaliwungu sini bertemu dengan Mbah Sunan Katong. Dalam sejarah itu pertempuran terjadi karena yang namanya orang dulu memegang teguh janji apa yang sudah diucapkan dalam hati. Sopo sing iso ngalahke aku bakal tak anggap guru karo melu agama sing dinut karo guruku. Setelah pertempuran, Mbah Pakuwajo itu memang sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Bahkan banyak peziarah-peziarah yang datang ke sini itu meminta karomahnya dan barokahnya tentang masalah kesaktian itu. Tapi kalau diterapkan di zaman sekarang, karena tidak ada peperangan atau kita mempertahankan sesuatu yang harus dipertahankan, kita hanya minta barokahnya Simbah Wali Hasan Abdullah yang Pakuwajo. Nah, setelah pertempuran tersebut, Mbah Pakuwajo kalah dengan Sunan Katong. Karena kalah dan mengakui ilmu daripada Sunan Katong, maka Mbah Pakuwajo bersahadat ikut agama yang diikuti oleh Mbah Sunan Katong. Jadi masuk Islam. Dari situ kejawen, ilmu Jawa sama ilmu Arab digabungkan, dikolaborasi sampai sekarang. Jadi Mbah Sunan Katong termasuk gurunya Mbah Wali Hasan Abdullah yang Pakuwajo. Ini di bawah ini ada Syekh Bukhari, juga guru syariatnya daripada Mbah Wali Hasan Abdullah yang Pakuwajo. Pasti Anda bertanya, loh kenapa Pak seorang guru kok di bawah makamnya, tidak di atas? Karena itu guru lebih mengetahui apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Nah, sampai sekarang kita kalau masuk ke makam sini paling utama itu uluk salam dulu kepada gurunya. Setelah kepada gurunya baru kita masuk ke atas, salam kepada muridnya. Dan guru itu berkata, wes tole sok ben sing kuncara kuwi sampeyan. Sing bakal diziarah iki sing paling akeh sampeyan. Tapi sadurunge ziarah ning sampeyan, wong nak mlebu ning kene, orang yang masuk ke sini pasti salam dulu kepada saya. Itu hebatnya orang dulu. Itu sekelumit cerita daripada perjalanan Eyang Pakuwajo di tanah Kaliwungu bertemu dengan Sunan Katong, bertempur, ya, kalah, terus ikut kepada agama daripada Sunan Katong, bersama-sama mensiarkan Islam di bumi Jawa Tengah ini. Bahkan dari dulu VOC yang menyerang di Jakarta, dari Kasunanan Jakarta itu minta pertolongan ke sini, yang memimpin langsung perang ke sana itu juga Mbah Wali Hasan Abdullah yang Pakuwajo. Beliau adalah termasuk panglima perang daripada Kasunanan Sunan Katong dan menjadi apa ya istilahnya urun rembuk. Kalau ada apa-apa itu Mbah Sunan Katong pasti rembukan dulu sama Mbah Pakuwajo. Tadi mengenai karomah Pak, mungkin karomah dari beliau itu apa saja ya Pak? Kalau masalah karomah ya, kalau masalah karomah itu kan, jadi siapapun orang yang menjalankan sesuatu kebaikan, baik itu wiridan, baik itu membaca Al-Quran, pasti kan akan keluar karomahnya. Begitu juga dengan kita kalau sering ziarah ke makam para waliyun min auliyaillah yang ada di bumi Nusantara ini juga nanti akan muncul karomahnya. Alhamdulillah untuk karomah beliau yang sudah terkenal itu untuk pengobatan. Jadi kalau ada orang sakit parah,
banyak yang wasilah atau lantaran minta kepada Allah lantaran Mbah Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuajo. Dulunya banyak sekali peziarah-peziarah yang kesini menyalahgunakan. Alhamdulillah setelah saya pegang dengan warga sekitar, dengan pengurus-pengurus yang lain, orang yang datang ke sini hanya minta kepada Allah tahlilan, juga ada hajatnya yang sakit berat, itu minta kepada Allah, wasilah ke sini, alhamdulillah diparingi judu. Dan itu pun juga saya sendiri kalau ada orang yang sakit kronis atau sakit parah, sakit yang dari kedokteran tidak bisa memberikan obatnya, minta tolong kepada saya pun minta tolong kepada Allah, wasilah dumateng Mbah Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuajo, alhamdulillah diparingi sehat. Dari Eyang Pakuajo ini apakah masih ada keturunannya, Pak? Kalau dilihat dari sejarah itu masih ada. Jadi tapi keturunan itu juga banyak juga orang yang mengaku-ngaku sih datang ke sini saya masih keturunan gitu. Saya sendiri pun keturunan daripada Joko Tingkir. Kalau diurutkan dari nasab itu saya itu dari Joko Tingkir. Tapi saya pun tidak mengagungkan nasab itu. Jadi yang terpenting adalah kita taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, juga menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan termasuk itu juga apa enggak saya masih keturunan sini apa enggak, karena sejak saya memegang kepengurusan ini alhamdulillah dari tahun ke tahun itu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Pak, tadi kan ada pemakaman di sini, selain pemakaman dari Eyang Pakuajo ini ada juga dari Nyai Sumintir. Ya, mungkin bisa ceritakan sejarah singkat juga mengenai Nyai Sumintir, Pak. Oh ya, kalau Nyai Sumintir itu seorang ratu, dan alhasil zaman dulu, zaman Majapahit kan juga ada semacam kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Jawa Timur itu kan. Jadi Nyai Sumintir mengikuti terus beliau Mbah Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuajo menjadi mbok-mban atau pembantu mengabdi kepada Mbah Pakuajo, karena beliau tahu bahwa Eyang Pakuajo itu adalah waliyun min auliyaillah, maka sisa hidupnya diabdikan untuk Mbah Pakuajo sampai beliau meninggal di sini, sampai makamnya itu dijajarkan dengan beliau. Berarti kan secara tidak langsung beliau juga seorang ratu, juga seorang seorang yang mensiarkan Islam juga di Bukit Jabal Nur Jabal sini. Apakah ada hubungan darah antara Nyai Sumintir dan Eyang Pakuajo? Kalau hubungan darah kita tengok dari Nabi Adam, Siti Hawa itu kan masih keturunan ya. Tapi kalau masalah nasab itu tidak ada. Jadi seperti saya mengabdikan kepada kiai siapa, kepada ulama siapa, sampai meninggal dunia, itu pun dilakukan oleh Nyai Sumintir kepada Mbah Wali Hasan Abdullah Eyang Pakuajo. Dan itu pun juga mungkin jenengan ketahui juga untuk Kasunanan Sunan Katong sini juga ada hubungan darah dengan makam yang ada di Klaten itu siapa? Mbayat. Ya, ada di Mbayat itu masih ada hubungan darah karena dari
putri Mbah Sunan Katong itu dipersunting oleh Sunan Bayat yang ada di Klaten sana. Jadi semacam ada tali persaudaraan dari makam sini dengan Sunan Bayat. Begitu juga dengan Nyai Sumitir dengan Mbah Wali Hasan Abdullah yang Pakuajo yang mengabdikan dirinya sampai wafat meninggal dunia di sini. Dan saya baca-baca ada sedikit artikel mengenai pemakaman ini. Awalnya itu katanya tanah pegunungan gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga secara singkat gitu Pak mengenai. Oh ya, di sini itu terkenal dengan Gunung Sentir. Jadi di sini itu dulu memang bukit atau gunung kecil yang ada di Kaliwungu. Bahkan itu di sebelah sana itu dulu ditemukan rantai kapal yang besar sekali. Mungkin zaman dulunya dulu di sini termasuk gunung yang lumayan tinggi dan banyak wali-wali Allah yang dimakamkan di sini karena di sini tempatnya yang sangat tinggi. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu pasti minta makamnya tinggi karena itu menunjukkan bahwa beliaunya adalah kekasihnya Allah. Terus apa yang mendasari babat alas di gunung ini Pak? Maksudnya? Ini kan sebelumnya gunung, kemudian menjadi pemakaman gitu. Yang menjadi alasan kenapa gunung ini dijadikan pemakaman? Oleh ya itu, jadi kekasih-kekasihnya Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan pasti diistimewakan. Banyak di sini di bukit-bukit ya yang tinggi itu banyak makamnya wali-wali Allah. Seperti di Muria itu kan pucuk. Ya, terus di mana? Di Klaten itu juga di gunung. Itu menunjukkan orang yang dekat dengan Allah pengen dimakamkan yang lebih dekat lagi dengan Allah, yaitu di atas. Oh ini Pak, mengenai Grebek Sumpil, katanya setiap tahun itu ada acara Grebek Sumpil. Barangkali bisa dijelaskan Pak. Jadi gini ya, alhamdulillah Grebek Sumpil itu juga dari beliau, dari Wali Hasan Abdullah yang Pakuajo dan Sunan Katong. Mungkin dulunya termasuk makanan khas Kaliwungu yang selama ini terpendam. Kita gali lagi dan sumpil itu kalau ada di Kaliwungu itu setiap bulan Maulud itu weh-wehan ya. Itu pasti ada sumpil. Terus menjelang bulan puasa itu namanya dugderan, itu pasti ada sumpil. Nah, di situ sumpil makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun bambu. Nah, saya terangkan dulu, sumpil itu artinya es sumelehno, sumeleh, pasrahkan. U, uripmu, hidupmu. M, itu maring, kepada. I, engkang. Engkang bahasa Indonesianya apa? Yang. Terus L itu langgeng. Bahasa Indonesianya selamanya. Jadi arti daripada sumpil itu adalah sumelehno uripmu marang pangeran engkang langgeng. Itu arti sumpil. Jadi nilai filosofi daripada sumpil itu juga ada. Apa yang pernah dikatakan oleh Mbah Sunan Katong dan Pakuajo, sumelehno uripmu marang pangeran ingkang langgeng, insya Allah uripmu bakal berkah donya akhirat. Nah, kenapa sumpil itu kok kerucutnya 3? Anda pernah melihat enggak? Lihat di Google Pak. Di Google ya. Itu sumpil kenapa kok 3 kerucutnya 3. Jadi yang pertama itu hablum minallah. Ya, hablum minallah
kita harus sinergi dengan Allah. Yang ke kanan itu hablun minannas, kita harus sinergi dengan manusia. Yang ketiga, yang kerucut ketiga itu hablun indal kholqi. Jadi kita harus sinergi dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpil itu tadi kan artinya sumelehno uripmu marang pangeran ingkang langgeng. Serahkanlah hidupmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Kata beliau Mbah Sunan Katong dan Wali Hasan Abdul yang Pakuwojo, kalau kita hidup di dunia ini, kita serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah akan berkah dunia dan akhirat. Itu arti daripada sumpil. Nah, kenapa sumpil itu kerucutnya tiga segitiga itu ya. Tadi sudah saya terangkan, hablun minallah. Yang pertama kita harus sinergi dengan Allah. Maksudnya kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hablun minannas. Kita harus sinergi dengan manusia. Apapun yang terjadi, kita hidup di dunia ini saling membutuhkan, saling asah dan saling asuh. Jadi kita harus sinergi dengan manusia yang masih hidup. Terus kerucut yang ketiga itu adalah hablun indal kholqi. Kita harus sinergi dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sinergi seperti kita hidup di pegunungan ini. Kita harus sinergi dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pepohonan, batu-batuan, ya. Kita harus merawatnya. Tapi yang terpenting adalah kita harus menghormati arwah-arwah atau sesepuh-sesepuh kita yang sudah sumare atau yang sudah meninggal dunia. Dengan kita menghormati arwah-arwah para aulia, para sesepuh kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah sesepuh yang sudah meninggal dunia juga mendoakan kepada kita. Itu arti daripada sumpil. Kalau kita sudah sinergi tiga kerucut tadi, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumpil itu kenapa dibuat dari beras, dan sumpil itu kenapa kerucutnya tiga. Yang pertama itu sudah saya ulas. Terus, dan kenapa sumpil itu terbungkus dari daun bambu. Ya. Jadi sumpil itu sumelehno uripmu marang pangeran ingkang langgeng, hablun minallah, hablun minannas, hablun indal kholqi. Terus dimasukkan beras di dalam daun bambu itu. Beras itu artinya pikuatane wong Jawa kuwi beras. Kalau belum sarapan makan nasi, makan roti, berapapun itu perut masih lapar. Tapi kalau sudah sarapan pakai nasi, lauknya sambal oyek, itu perut sudah kenyang, tenang, perut ini tenang. Itu simbol daripada kenapa kok tidak dikasih gandum, kenapa kok nggak dikasih padi, kenapa tidak dikasih uletan-uletan yang lain, kenapa kok beras. Itu beras artinya yaitu pikuatane wong Jawa kuwi sego, kekuatannya orang Jawa itu adalah nasi. Terus kok dibungkus dengan kayak daun bambu. Ya. Daun bambu itu adalah melambangkan filosofi, jadilah orang seperti bambu. Beliau Sunan Katong dan Wali Hasan Abdul yang Pakuwojo memberikan filosofi dadiyo sampean kaya pring, kaya bambu. Bambu dari bawah sampai atas itu ada gunanya semua. Itu menunjukkan jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Contoh, bambu itu waktu tumus keluar itu namanya bung. Kalau kita potong jeleng, kita potong-potong lagi, kita masak menjadi masakan
daun bambu. Bahkan yang lebih terkenal lagi di Semarang itu daun bambu bung bambu itu, bung bambu yang masih kecil itu dicampur dengan daging terus dijadikan lumpia. Itu go internasional. Kalau lumpia tidak ada bungnya itu bukan lumpia. Itu. Terus ke atas lagi bambu. Kalau sudah gede bisa dibuat penyangga rumah, bisa dibuat kerai itu seperti itu, ya. Atau dibuat lagi meja kursi. Itu dari bambu. Yang kecil-kecil carang, itu bahasanya itu carang itu apa ya? Rantingnya, ya. Rantingnya itu berguna bambu itu. Untuk apa? Kalau orang sini yang dekat dengan laut itu buat walsan, mancing itu. Ya. Kalau di rumah ada ular bisa digunakan untuk nyabet atau untuk mengusir ular itu. Itu dari bawah sampai ke atas bambu itu berguna semua. Jadilah orang seperti bambu. Berguna untuk semua orang. Daunnya pun sekarang mahal. Dulunya tidak laku daun bambu. Sekarang dengan adanya grebek sumpil dan khas makanan asli Kaliwungu, maka daun itu sekarang bijiannya itu ada rupiahnya. Dulunya tidak ada, Mas. Jadi sekarang ada rupiahnya. Itu dibungkus dengan beras, dibungkus dengan daun bambu. Setelah dibungkus, ya, kenapa kok nggak ditali? Kenapa kok nggak di staples? Kok pakainya itu biting? Biting itu adalah sesuatu yang terbuat dari bambu itu juga. Yang kecil-kecil itu loh. Yang kecil terus diluncupi pinggir-pinggirnya itu namanya kalau di sini itu biting. Nah, setelah dibungkus kroco 3 terus ditancep ke celep biting itu di dalam sumpel itu. Itu artinya apa? Orang yang sudah sinergi, hablun minallah, hablun indal khalqi, hablun minan nas, hablun indal khalqi, kuwi kon nancepke ning jero ati. Jadi men ora ucul, biar tidak terbengkalai. Kalau orang yang sudah tuh mancep kalian Allah, insya Allah bakal selamat dunia akhirat. Itu harus kita kasih biting itu. Nah, setelah dikasih biting itu diproses menjadi sumpil, itu digodok dalam suhu yang sangat panas dan tidak cuma 1 jam 2 jam. Itu kalau pengen bagus sumpel tersebut rasanya enak, itu harus 8 jam. Lah, 8 jam itu menandakan angka 8 itu angka yang tepung, tidak putus dari atas sampai bawah. Itu pun filosofinya kita harus sinergi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai filosofi daripada sumpil. Lah sumpil itu kalau sudah matang 8 jam, dimakan itu enggak pakai sambal itu enak. Dimakan itu aja enak. Padahal di dalamnya hanya beras tok dibungkus dengan kain bambu, dengan daun bambu, terus dikasih biting itu digodok 8 jam, dimakan itu enak. Tapi akan lebih enak lagi. Akan lebih enak lagi kalau sumpel itu dikasih yang namanya sambal klopo. Itu akan lebih enak lagi. Itu pun juga menandakan filosofi kita. Kalau kita sudah hablum minallah, hablum minas, hamdulillah khalqi, kuwi bakale uripe kepenak. Dikasih sambal klopo. Korak sambal tomat, Pak. Korak sambal ijo, Pak. Korak sambal Pak. Sambal apa itu yang dikasih yang sekarang dibungkus itu? Ya.
yang kayak di KFC itu sambelnya itu kok pakainya sambel klopo. Wong dadiya orang jadilah seperti kelapa. Maksudnya kelapa itu juga multi. Dari bawah sampai atas kelapa itu tidak ada yang tidak berguna. Itu. Terus sambal itu biar enak bagaimana? Sambal itu biar enak sedap, ada unsur dari pegunungan, ada unsur dari laut, ada unsur dari tanah yang bawah. Ya. Sambal kuwi men enak kayak apa? Sambal klopo. Klopo kuwi ya dikasih bumbu yang namanya lombok, dikasih namanya brambang, dikasih namanya uyah, dikasih namanya gula, dikasih namanya kalau di sini itu mecin itu ya moto itu ya penyedap rasa. Itu unsur-unsur itu ada semua. Jadi kita kalau mau hidup yang enak, yang berdampingan neng gunung, di bawah, di laut, itu semuanya kalau kita hablum minallah, hablum minanas, hablum minal khalqi, hidup itu enak, terasa enak. Seperti sumpil yang ada di Kaliwungu ini, yang nanti insya Allah tanggal 13 hari Ahad habis asar akan digerebek di Bukit Jabal ini. Jadi itu filosofi daripada sumpil, kita hidup di dunia ini untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bulan depan kita sudah masuk bulan puasa. Jadi kita bersihkan dulu hati kita untuk menghadapi bulan puasa agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumpil itu sudah merangkup semua nilai filosofi yang ada di sumpil itu. Jadi saya minta kepada teman-teman dari Jakarta untuk membuatkan skripsi, nanti bisa dikirimkan ke pengurus, kita tindak lanjuti ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Kendal, ke Jawa Tengah juga, agar sumpil itu menjadi ikon daripada makanan khas Kaliwungu yang tiap tahunnya digerebekkan di Bukit Jabal sini. Panjang sekali ya Pak filosofinya. Mungkin ini terakhir Pak, barangkali ada pesan-pesan untuk kaum muda seperti saya dan teman-teman gitu Pak. Oh ya. Untuk pesan untuk panjenengan sedaya, karena jenengan dilahirkan dari keluarga NU, bahkan sampai kuliah ke fakultas NU. NU itu adalah jamiah terbesar di Indonesia. Bahkan NU itu adalah jamiah Nahdlatul Ulama terbesar di dunia, karena belum ada jamiah yang sebesar NU. Dan NU itu adalah suatu jamiah yang mengikuti ulama-ulama yang notabene nasab dari kiai tersebut sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan saya kepada teman-teman semua, tetaplah menjadi NU sampai mati. Karena apapun yang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun ngendikake, nak iso sampeyan kudu duwe jamaah. Sok ben aku anggene ning akhirat goleki jamaah sampeyan gampang. Lah jamaah yang terbesar itu adalah jamaah Nahdlatul Ulama. Insya Allah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum wa Nahdlatul Ulama. Buat di dunia sampai akhirat nanti. Itu bukan pendiri NU, bukan sembarang orang biasa loh. Itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh
Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan lain-lainnya itu adalah orang-orang pilihan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan Jamaah Nahdlatul Ulama, saling menjaga keharmonisan, kerukunan di Indonesia. Yang terpenting Jamiyah Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan kedatangan panjenengan sedaya saking Jakarta dugi wonten Kaliwungu mendapatkan ridho, barokah, rahmah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkang terpenting lagi akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Ya, amin. Amin. Ya, sekian mungkin sejarah dari makam Wali Hasan Abdullah atau Eyang Pakuwojo dan daerah Kaliwungu dan Sumpil juga dan lain-lainnya. Jadi pesan saya hanya satu, tidak ada kata-kata wali membunuh wali. Itu kata beliau Kiai Haji Dimyati Rais, tidak ada wali membunuh wali. Adanya wali itu adalah mensiarkan Islam, mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan pengelola makam dan ya membahas mengenai sejarah-sejarah dari pemakaman ini, mengenai Eyang Pakuwojo itu sendiri juga, kita juga sudah berkeliling area pemakaman. Mungkin sekian perjalanan kita hari ini. Ikuti terus perjalanan KKN Kendal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022 di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dah.